Jadi, how's your soul alive like Jesus? Oke. Bagaimana tentang jiwamu? Bagaimana kabar jiwamu? Bagaimana jiwamu? Seperti itu terjemahannya. Benar ya, Bu ya? Nah, apa itu jiwa, saudaraku? Jiwa itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jiwa itu memiliki roh manusia yang ada di tubuh ya, dan menyebabkan seseorang hidup atau bernyawa. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan jiwa itu juga diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan jiwa itu memiliki beberapa arti. Antara lain adalah nyawa, seluruh kehidupan batin manusia seperti perasaan, pikiran, dan angan-angan. Sesuatu yang menjadi sumber tenaga, semangat. Jadi keadaan jiwa saudara itu mempengaruhi dan bagaimana saudara semangat menjadi salah satu yang menjadi sumber tenaga saudara untuk saudara menjalani perjalanan kehidupan ini. Ya kan? Kalau jiwa saudara lagi sedih, kalau perasaan lagi sedih atau lagi terluka, tentunya berbeda dengan sewaktu jiwa kita lagi senang. Benar nggak? Iya kan? Makanya kalau kita melakukan kita harus melakukannya ya dengan mata hati yang tertuju kepada Tuhan. Tapi dalam perjalanannya, kalau saudara atau saya lagi terluka, kalau saudara atau saya lagi tersakitin, pasti rasanya menjalaninya itu kayak, aduh kok gini ya. Atau contoh sederhana, di luar sana nggak di sini, suami istri lagi berantem, ya kan? Contoh, di kantor mempengaruhi bagaimana mood suaminya mengerjakan. Biasanya seperti itu, benar nggak Pak? Iya kan? Ya jadi perasaan itu, jiwa itu mempengaruhi bagaimana kita menjalani perjalanan hari-hari kita gitu. Tetapi Tuhan mau rencananya yang besar dalam kehidupan kita digenapi, sehingga hari ini kita diberikan firman Tuhan dengan tema How's Your Soul, karena Tuhan mau memulihkan setiap jiwa kita. Amin. Supaya kita dapat menyelesaikan tahun 2024 ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Enggak berlarut-larut kita mengalami hal-hal yang membuat kita kok begitu saja ya. Tapi kita harus mengalami terobosan di dalam Tuhan. Karena Tuhan memulihkan jiwa setiap kita. Dan pada saat saudara dan saya dipulihkan, berarti Tuhan juga mau pakai hidup kita untuk memulihkan orang lain. Amin. Oke. Nah, oleh karena itu saudaraku, siapa yang siap untuk menjadi alat Tuhan untuk memulihkan orang lain karena saudara dipulihkan? Amin. 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 Oke. Nah, saudaraku, di dalam Tuhan, kita punya penebus yang bernama Yesus Kristus. Yesus Tuhan kita. Kalau saudara sedang menghadapi satu keadaan, situasi yang kayaknya kok saya seperti merasa tertolak, tersakiti atau dikecewakan. Apakah cuma saya saja yang pernah mengalami itu saudaraku? Atau saudara juga pernah mengalami seperti yang saya rasakan di masa-masa lalu, mungkin terluka, tertolak, tersakiti, atau merasa kecewa, sedih? Atau hanya saya saja atau saudara di sini ada yang pernah mengalaminya? Gak usah diangkat tangannya. Tetapi saya percaya itu menjadi sebuah bagian yang indah sebenarnya, karena saudara bisa melewati itu semua. Amin. Bukan karena kuat saudara, tapi karena kasih Tuhan, saudara dimampukan melewati semua hal yang pahit, bahkan itu menjadi manis karena Tuhan yang mengubahkannya. Amin. Nah, Yesus 100% manusia dan dia pernah mengalami itu saudaraku. How is your soul? Seringkali kita seperti yang tadi saya buka dalam kalimat pembukaan, keadaan jiwa kita yang paling dalam, perasaan kita mempengaruhi bagaimana kita menyikapi suatu situasi dan keadaan. Nah, berbicara mengenai perasaan kita, berarti ada sesuatu yang terluka di dalam batin kita, dalam jiwa kita. Kita mungkin pernah mengalami rasa tertolak, tersakiti, dan hal-hal lain yang menyakitkan. Dan Yesus, Juru Selamat kita, 100% manusia, 100% Tuhan juga. Dia pernah mengalami itu saudaraku. Coba kita buka firman Tuhan dari Lukas 23
ayat 33 sampai 34. Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Untuk menghormati firman Tuhan, saya sekali lagi mengajak saudara untuk boleh bangkit berdiri dan kita membaca Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 34. 3, 2, 1. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, ya sebentar saya buka lagi. Kita buka Alkitab kita bersama-sama saudaraku, Lukas 23. Sebentar. Saya juga nggak hafal saudara. Saya pengennya sih semuanya saya hafal. Tapi, yuk Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Silakan duduk saudaraku. Saudara pastinya sudah sering membaca ini, apalagi dalam momen-momen Paskah, momen-momen menjelang kematian Yesus pada saat kita memperingati. Oleh karena itu saudaraku, ketahuilah bahwa Yesus pun kerap mendapat penolakan. Kalau orang marketing di sini, siapa yang punya latar belakang marketing? Sering dalam dunia marketing itu sering mengalami namanya penolakan pada saat menjelaskan atau presentasi tentang produk atau jasa yang mau disampaikan. Atau saudara pun mungkin punya pengalaman masa lalu, merasa tertolak atau ditolak, merasa nggak dihargai, tersakiti, dikecewakan, dan sebagainya. Nah, Yesus yang kerap mendapat penolakan dalam suatu waktu, bahkan di antara mereka ada yang berniat hendak membunuh Yesus, saudaraku, dengan menerjunkannya ke jurang agar mati. Nanti saudara bisa buka di Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Yesus seringkali tertolak, namun Yesus tidak serta-merta merasa sakit hati dan terluka. Hari ini kita menghayati mengenai tema kita, How's Your Soul? Kita sedikit flashback ke masa-masa kita yang mungkin tidak manis, tetapi di dalamnya sesungguhnya ada Tuhan yang bekerja. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara, di dalam Tuhan dimanapun berada, pada saat saudara dan saya merasa atau tersakiti, atau terluka, atau tertolak, sesungguhnya Yesus pun pernah mengalami itu, saudaraku. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kata Yesus. Bagaimana Yesus datang tetapi dia ditolak oleh bangsanya. Bagaimana saat Yesus menyampaikan segala sesuatu mengenai kasihnya, tetapi orang-orang bangsanya, bahkan banyak orang mencaci makinya, bahkan menghina, menghujatnya dan menolaknya. Kita flashback ke belakang, bagaimana waktu kita tertolak, apakah enak saudaraku? Waktu kita tersakiti, mungkin kita ditolak atau kita mungkin direndahkan, mungkin dalam pekerjaan, dalam keluarga, karena kita belum jadi apa-apa, tapi hal-hal itu membuat kita tahu bahwa Yesus pun pernah mengalami hal itu. Oleh karena itu, momen-momen yang dimana kita mengingat Yesus sebagai pusat senter kita dalam perjalanan kehidupan ini. Siapakah yang menjadi teladan kita, saudaraku? Saudara kesini beribadah, saya kesini beribadah melayani Tuhan kita semua. Karena kita memandang kepada Yesus sebagai Tuhan kita. Amin. Pada saat Yesus menghadapi kayu salib demi dosa kita dan dia ditampar oleh prajurit-prajurit Romawi, saudaraku. Dia ditampar oleh prajurit-prajurit Romawi. Apakah Yesus balik menampar orang itu, saudaraku? Tidak kan? Tetapi bagaimana pada saat kehidupan kita kalau kita mau jujur, pada saat ada orang yang mencaci kita atau menghina kita, tidak akan mungkin memukul kita. Adrenalin kita pasti muncul dan ingin
memukulnya. Ya kan saudaraku? Kalau kita mau jujur juga, hidup kita pun seperti itu. Dan saya pun juga saudaraku pernah dalam posisi amarah meledak. Ya kan? Nggak terima dengan semua itu. Tapi itu menjadi sebuah bagian pelajaran dan saya pun disadarkan. Betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Mungkin kita berkata dia Tuhan, dia 100% manusia. Pada saat dia ditampar, dia tidak membalik, menampar. Saudara, pada saat saudara disakiti, pada saat saudara sepertinya dipermalukan di depan umum, saudara pastinya akan membalas. Saya pun pernah mengalami itu saudara. Saya marah, saya melawan, saya meledak. Tetapi kasih Tuhan dalam hidup kita membuat kita untuk menyadari betapa besarnya kasih karunia Tuhan sebagai Yesus yang adalah teladan dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa untuk setiap kita semua berdoa untuk setiap pribadi kita, supaya kita benar-benar hari demi hari Tuhan yang membentuk karakter kita, kita benar-benar pulih dan sembuh. Kalau Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kita, berarti Tuhan mau memakai kita untuk menyembuhkan orang lain. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita bisa merenung bagaimana andaikan perlakuan yang Yesus terima itu tertuju kepada kita. Saudara apakah melawan? Saudara nih ada yang memukul saudara, bapak nih atau bapak nih, pastinya secara manusia balik membalas, benar gak? Dibilang firman Tuhan, jika ada orang yang menampar pipi kanan, pipi kiri, berikan. Ya kan saudaraku? Kita ditampar nih, kita balik dong, benar gak? Ya kan? Nggak mungkin, tapi Tuhan mau. Dan Tuhan mengajarkan dia 100% manusia. Dia 100% manusia dan dia mengajarkan kita mengenai hal itu saudaraku. Buat saya dan buat saudara. How is your soul? Mungkin anak-anak di luar sana atau mungkin di antara di sini yang mungkin pernah terluka dengan sikap orang tuanya, ibu atau bapaknya. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan mau menyembuhkan setiap kita dari segala kalangan usia. Katakan amin. Nah, kita baca slide-nya. Di sini dikatakan, kita baca bersama-sama saudaraku. Akan selalu ada orang yang melukai dan peristiwa menyakitkan yang membawa persoalan dalam hidup kita sehingga kita tidak mungkin meminta masalah jangan datang. Ada enggak orang yang berkata, datanglah masalah. Dia sedikit agak-agak perlu dipertanyakan, ya kan? Ya kan? Tapi kalau kita berdoakan, lepaskanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkan kami dari segala pencobaan. Kita nggak tahu kapan masalah datang, benar nggak? Kita nggak tahu kapan ujian datang. Tetapi di sini dikatakan akan selalu ada orang yang melukai dan peristiwa menyakitkan yang membawa persoalan dalam hidup kita. Yesus pun mengalami itu saudaraku. Teladan kita, juru selamat kita, dia mengalami cacian. Dia mengalami hinaan. Dia mengalami hujatan. Bahkan dia ditampar oleh prajurit Romawi. Pada saat dia lemah tak bertenaga. Saudara mungkin pernah mengalami sepertinya. Mungkin ditampar orang, dilukai orang. Saudara masih punya kekuatan untuk membalas. Ya kan? Yesus pada saat dia ditampar, dia gak punya kekuatan untuk membalas saudaraku. Bahkan satu waktu dia memikul salib itu, dia terjatuh. Dan orang lain yang membantu salib, memikul salibnya. Dia gak punya tenaga untuk membalik, menampar kembali. Karena Yesus Kristus Tuhan kita, dia penuh kasih, satu hal. Tapi dia dalam keadaan lemah saudara. Oleh karena itu, persoalan, masalah, ujian yang datang itu menjadi bagian daripada warna-warni kehidupan kita, tetapi kita boleh juga jujur, rasa sakit itu juga mungkin kalau tidak dipulihkan akan ada dalam hati kita. Dan kalau tidak diobati akan muncul kembali. Ya kan saudara? Saya mengalami banyak hal saudaraku, mengenai ya banyak hal yang Tuhan izinkan, tapi pada saat membaca ini, ya Tuhan belum seberapa dengan apa yang Tuhan alami. Kemudian akhirnya saya bangkit kembali. Oh ya, belum seberapa. Saudaraku dalam Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, jika engkau menghadapi suatu keadaan yang menyakitkan, ingatlah dan pandanglah Yesus. Rasa sakitmu, penolakan yang engkau alami, apakah itu dari pasangan, keluarga, mertua, anak, atau orang tua, itu belum seberapa dibandingkan apa yang Yesus alami.
orang bersekolah, anak SMA di sini siapa? Anak kuliah di sini siapa? Kalau mau ujian, guru akan bilang, seminggu lagi, 2 minggu lagi kita akan ujian, benar nggak? Zaman dulu sih saya tiba-tiba ada, kita tes gitu ya. Tapi rata-rata seperti itu, ya kan? Baik anak kuliah juga seperti itu. Kita mempersiapkan dan mungkin kalau ujian dikasih kisi-kisi. Tapi dalam kehidupan, dunia kenyataan kita, perjalanan kehidupan, nggak akan dikasih tahu kapan kita menghadapi ujian. Ya kan? Pasti saudara juga mau tahu gimana sih kunci jawabannya. Kalau anak-anak murid tahu kunci jawabannya karena sering mengerjakan soal. Tapi kita kunci jawabannya yaitu firman Tuhan. Amin. Kunci jawaban untuk menyelesaikan ujian, firman Tuhan. Nggak ngerti, tapi firman Tuhan menjadi kunci jawaban. Dan sama-sama yuk kita 2 bulan ini, kita mengalami suatu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita sembuh dari semua hal yang membebani kita. Dan kita boleh melangkah, kita naik lebih tinggi lagi untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Amin ya saudaraku. Nah, oleh karena itu kita buka slide berikutnya. Respon kita baca bersama-sama saudaraku. Respon kita terhadap masalah yang Tuhan izinkan terjadi menggambarkan jiwa kita sehat atau tidak. Saya baca ulang. Respon saya, kita baca ya. Respon saya terhadap masalah yang Tuhan izinkan terjadi menggambarkan jiwa kita sehat atau tidak, saudaraku. Jadi bagaimana kita merespon, apakah kita marah, apakah kita meledak-ledak, apakah kita ikut membalas, itu menentukan bahwa bagaimanakah jiwa kita sehat atau tidak. Jadi kalau saudara atau saya meresponnya dengan suatu amarah yang luar biasa, berarti ada sesuatu yang terluka dalam kehidupan kita. Dan saya mengalami ini saudaraku, bagaimana saya memiliki sebuah kisah dalam perjalanan kehidupan saya. Saya meledak-ledak marah karena saya punya hati yang terdalam terluka saudaraku. Tersakiti. Dan saya berusaha membentenginya ataupun menjaganya dengan mungkin tidak sadar. Tetapi itu menjadi sebuah ekspresi yang sebenarnya karena ada sesuatu yang terdalam, yang terluka, dari dalam diri saya yang terluka. Makanya pada saat saya dikasih tema ini, kok ini menjadi bagian dari sebuah perjalanan kehidupan saya. Saya pernah mengalami hal-hal ini saudara. Dan saya, kalau saudara juga jujur, mungkin saudara pun pernah mengalami ini kan saudara. Saudara marah, saudara nggak terima, saudara membalas, saudara memeledak-ledak. Karena ada yang terluka. Tapi Yesus Tuhan menyembuhkan saudara-saudara dan saya, amin. Menyembuhkan saudara dan saya. Kita baca di depan saudaraku. Ingat, Yesus pun pernah mengalami penolakan. Yesus pun pernah dihina, dicaci, ditampar saudaraku. Pada saat dia gak punya kekuatan, tenaga sama sekali. Saudara mungkin pas lagi ditampar, sehat, kuat. Benar gak? Ya kan, kalau orang kita lagi juga orang sakit, musuh pun kita jadi kasihan. Benar gak sih? Misalnya kita datangin orang yang menyakiti kita, rasa kasihan kita ada. Tapi Yesus ditampar, dia lagi gak punya tenaga apapun saudaraku. Nah, dikatakan kita baca bersama, manusia dilengkapi dengan mekanisme sistem pertahanan diri yang secara otomatis akan bekerja untuk melindungi diri kita dari perasaan terluka atau situasi yang tidak menyenangkan dan tidak nyaman. Jadi manusia ini kita dilengkapi dengan mekanisme sistem pertahanan untuk melindungi diri kita supaya kita nggak terluka lagi, perasaan kita nggak terluka. Kita baca slide berikutnya. Orang yang jiwanya terluka atau tidak sehat akan mengeluarkan reaksi kanak-kanak, immature defense, sebagai bentuk pertahanan diri saat muncul situasi yang negatif seperti marah, merajuk, mengomel, memaki, atau meledak-ledak dan lainnya. Sedangkan orang yang jiwanya sehat telah sembuh dari luka akan mengeluarkan reaksi dewasa, mature defense. Saya boleh pengakuan dosa nggak saudaraku? Ya. Dulu, ya kan, zaman dulu, dalam kehidupan saya,
Dan saya melihat juga mungkin dalam cerita, bukan cerita, banyak orang yang juga dalam kehidupannya gitu kan ya. Sewaktu anak saya masih kecil gitu kan ya. Sebenarnya saya sayang sama anak saya. Tapi karena saya punya jiwa yang terluka pada saat itu, anak gak salah saya marahin, saya pukul, saya cubit. Yang sebenarnya dia gak bersalah. Karena apa saudaraku? Ada jiwa yang terluka, ada jiwa yang sakit pada saat itu. Saya punya sebuah bagian di dalam diri saya mungkin terlihat pada saat itu yang gak sakit, sehat bugar gitu kan ya, wajah masih kinclong gitu kan ya, masih muda gitu kan ya, masih putih memerah kulitnya. Kalau sekarang kan gak putih lagi gitu kan ya gitu. Tapi saya punya kedalaman dalam hati saya, pribadi saya yang terluka, saudaraku. Makanya kalau kita melihat orang-orang di luar sana yang saya juga melihat gitu ya dalam pelayanan konseling yang bagaimana orang tua marah kepada anaknya, misalnya anaknya masih kecil. Kalau lihat dari sisi latar belakangnya pasti ada hal-hal yang sebenarnya dia itu sebagai pelampiasan. Saya pernah mendengarkan sebuah khotbah dari seorang hamba Tuhan, saya nggak sebutkan namanya, tapi sangat-sangat terkenal saudaraku, sangat terkenal depannya D. Dia menceritakan dia sudah berkhotbah kemana-mana. Sudah berkhotbah kemana-mana, sudah terkenal gitu kan ya. Tapi kemudian kalau di rumah, dia berantem dengan suaminya, dia maki-maki. Dia marah-marah suaminya. Terus suaminya bilang, ingat kamu pendeta loh, kamu pengkhotbah loh. Jangan ajarin saya ini konselor, saya ini pendeta. Dia bilang, saya pendeta besar, orang yang terkenal. Kenapa? Dia mengakui itu, saya terlihat rohani di depan. Tapi pada saat saya berantem dengan suami saya marahin. Kenapa? Saya terluka dengan orang tua saya terluka dengan ayah saya, kata pendeta, kata ibu ini. Dia mempunyai sisi kedalaman yang sangat menyakitkan dia, sehingga dia membentengi dirinya pada saat terjadi satu hal yang perdebatan atau perbedaan pendapat, suaminya pun tidak bisa bicara. Sampai dia mengatakan, kamu jangan ajari saya pendeta, saya pengkhotbah, saya konselor. Suaminya gak bisa berbuat apa-apa. Karena dia punya sisi yang bagian dalamnya terluka, saudaraku. Dan Tuhan mau menyembuhkan kita, sehingga biarlah kasih Tuhan, biarlah perjalanan kehidupan kita, dan Tuhan memampukan kita untuk bisa melewati itu dan menyembuhkan kita. Amin. Dari perjanjian lama, saudara pasti melihat bagaimana Musa dipakai Tuhan luar biasa. Seorang nabi yang dipakai Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi kalau kita mau melihat kedalaman dia, Musa begitu banyak mengalami yang namanya penolakan, saudaraku. Musa begitu banyak mengalami namanya tersakiti, luka batin, saudaraku. Karena apa? Karena penolakan dari bangsanya sendiri, bangsa Israel. Seringkali kalau kita nggak sadar, kita mungkin juga pernah terluka dengan mungkin akibat pasangan kita, mungkin akibat anak kita, mungkin orang tua kita. Dan saya pun merenungkan ini, dan saya sering minta maaf kepada anak saya. Mungkin dia pun tanpa disadari, atau mungkin dia tidak merasa apa-apa, tapi dalam kedalaman hati, Tuhan mau memulihkan setiap kita. Amin. Musa mengalami penolakan dari bangsa Israel. Bagaimana pada saat dia naik ke atas gunung, 40 hari, ya kan saudaraku. Dan kemudian bangsa Israel, mana sih Musa? Dan akhirnya mereka membuat lembu dari emas. Dan pada saat Musa turun membawa 2 loh batu, mereka telah membuat patung penyembahan itu, dan Musa marah sampai dia melemparkan kedua loh batu itu. Benar gak? Dia sakit, saudaraku. Dia mengasihi bangsa pilihannya. Dia nggak mau, tapi dia mau mentaati apa yang Tuhan suruh bagi dia. Dan satu waktu, akhirnya pun dia tertolak juga, dan banyak hal sampai satu keadaan klimaksnya sampai dia nggak masuk ke tanah perjanjian karena dia marah, saudaraku. Jadi kalau saudara, maaf, mungkin marah, meledak, mari, itu berarti Tuhan, saatnya Tuhan mau menyembuhkan setiap kita. Amin. Saatnya Tuhan mau memulihkan kita. Saatnya Tuhan mau memakai kita. Saatnya Tuhan mau menyatakan cinta kasih-Nya lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Amin. Ada 7 bentuk immature defense, saudaraku. 7 bentuk immature defense. Benar ya?
Aduh, saya harus les bahasa Inggris dengan Bu Selvi nih. Nah, pertama adalah represi. Kita baca bersama-sama saudaraku, represi. Nah, represi adalah sikap membiarkan masalah karena beranggapan masalah akan hilang dengan sendirinya. Sikap represi membuat seseorang tetap mengendap luka di dalam jiwanya. Saya ulangi, sikap membiarkan masalah karena beranggapan masalah akan hilang dengan sendirinya. Sikap represi membuat seseorang tetap mengendap luka di dalam jiwanya. Jadi kalau saudara merasa mengendap, membiarkan masalah itu di dalam ada, itu akan membuat saudara kurang bertenaga untuk menjalani. Jadi udahlah, biarin aja. Ternyata itu nggak bisa, saudaraku. Ternyata kita harus melepaskan itu dan jangan menyimpan hal itu. Udahlah, biarlah dengan sendirinya. Saudara bisa datang kepada hamba Tuhan konselor dan mungkin saudara ya berdoa sama Tuhan. Cara untuk lepas dari hal itu ya, pertama-tama saudara bisa datang kepada Tuhan dengan mengakui, Tuhan, aku terluka, aku tersakiti, dan Tuhan, aku nggak tahu bagaimana menyembuhkannya, dan saudara bisa melakukan itu. Karena jangan biarkan itu, karena itu akan menghambat pertumbuhan rohani saudara di dalam Tuhan. Haleluya. Kedua adalah proyeksi. Proyeksi adalah sebuah sikap menutupi kekurangan dan masalah yang dihadapi dengan cara melimpahkan masalahnya kepada orang lain. Sikap menutupi kekurangan dan masalah yang dihadapi dengan cara melimpahkan masalahnya pada orang lain. Kalau mau jujur pun kita mungkin pernah menghadapi dan menjadi pelaku di dalamnya. Ya kan? Kita menutupi kekurangan dengan masalah yang kita hadapi dengan melimpahkan masalahnya kepada orang lain. Karena dia saya begini. Kalau bukan karena dia saya mungkin tidak akan seperti ini. Saya juga pernah menghadapi itu, saudaraku. Menyesal, mengasihani diri saya. Kenapa saya harus mengalami ini karena dia dan sebagainya. Karena dia saya terpisah dan sebagainya. Tapi itu ternyata menjadi sebuah hambatan dalam apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, saudaraku. Sikap menutupi kekurangan dengan masalah dan masalah yang dihadapi dengan cara melimpahkan masalahnya pada orang lain. Dan proyeksi ini adalah suka mencari kambing hitam dan tidak mau bertanggung jawab dengan kesalahannya sendiri. Saya percaya saudara dan saya tidak lagi seperti itu. Katakan amin. Amin, ya kan? Suka mencari kambing hitam dan tidak mau bertanggung jawab dengan kesalahannya sendiri. Kenapa Daud sangat dikasihi Tuhan, saudaraku? Karena dia mau mengakui kesalahannya pada saat Nabi menegur dia kedapatan berzina. Dia nggak mengatakan, dia sih mandi di depan saya, siapa yang tahu, benar nggak? Ya kan? Dia nggak membela dirinya, tapi dia menangis dan dia berkata, ya Tuhan saya berdosa. Dia menjadi orang pertama untuk pembunuhan suami daripada Batsheba. Dia mengakui dosanya, dia mengakui kesalahannya. Oleh karena itu Tuhan mau pada saat kita menyadari dan Tuhan menegur kita, jangan kita melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Tapi biarlah Tuhan, saya akui saya minta ampun, saya berdosa. Dan saya pun dalam perjalanan kehidupan, saudaraku, saya bilang, Tuhan, banyak dosa saya, banyak kesalahan saya, banyak kejahatan saya minta ampun Tuhan. Saya nggak mau menyalahkan lagi karena ini. Tapi saya yang bersalah, saya yang berdosa, saya yang jahat, saya yang berlaku tidak benar di hadapan-Mu. Tolong ampuni saya Tuhan. Dan saya melepaskan pengampunan berkat kepada orang-orang yang menyakiti. Dan itu adalah menjadi sebuah kunci untuk saudara dan saya mengalami pemulihan. Katakan amin. Dan ketiga adalah dikatakan introyeksi. Kita baca bersama-sama. Introyeksi. Introyeksi adalah sebuah sikap langsung menyalahkan diri sendiri begitu mengalami masalah atau persoalan. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Nggak usah tunjuk tangan deh. Sikap langsung menyalahkan diri sendiri begitu mengalami masalah atau persoalan. Makanya kalau kita dengar cerita ada orang yang di luar sana gitu kan, dia tahu salah, dia membenturkan kepalanya ke tembok gitu kan.
Nah, yang tadi saya cerita ibu hamba Tuhan pendeta yang luar biasa, dia kalau lagi menghadapi itu, dia marah, dia pukulkan kepalanya ke tembok, saudaraku. Tapi dia mau mengakui itu. Saya nggak tahu bagaimana saudara dulu punya reaksi, saya punya reaksi. Tapi sungguh Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Saudara sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Saya, saudara, sangat-sangat kita dikasihi Tuhan. Introyeksi adalah sikap langsung menyalahkan diri sendiri begitu mengalami masalah atau persoalan. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah atau persoalan, jangan lagi kita menyalahinya. Amin. Berarti kalau kita sedang menghadapi persoalan, lihat Tuhan, kau pun mengalami penolakan. Tuhan pun mengalami yang namanya disakiti. Tapi Tuhan tidak membalas. Dalam keadaanmu yang lemah, engkau ditampar. Dalam keadaan lemah, justru disitulah nyata kekuatan Tuhan. Saudaraku, pada saat saya berdebat dengan anak saya, saudaraku. Pada saat dia menyampaikan dengan suara kerasnya, saudaraku. Dia marah kepada saya, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak membuat saya kehilangan sukacita damai sejahtera. Dan bukan soal kehilangan sukacita damai sejahtera, tapi penyampaiannya yang menurut saya tidak tepat. Saya tampar anak saya, saudaraku. Saya nggak tahu saudara bagaimana dengan anak. Tapi saya percaya semua proses yang Tuhan izinkan itu mengajar kita untuk menjadi dewasa. Semua keadaan yang Tuhan izinkan itu melihat sebagai tanda bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan mau memulihkan setiap kita sebagai orang tua, bahkan sebagai anak untuk pun hidupnya mengalami pemulihan dengan orang tuanya. Hai anak-anak, jangan sakit hati kepada orang tua. Hai orang tua setiap kita, jangan sakit hati kepada anak-anak kita. Amin. Introyeksi proyeksi, sikap merasa tertolak dan dieksploitasi. Kekurangannya ketika lawan bicara mengeluarkan unek-unek dan kekesalannya sehingga mengakibatkan perasaan minder. Siapa di antara saudara dan saya pernah merasakan perasaan minder atau cuma saya saja? Ada dong yang angkat tangan? Ya, makasih Bu telah merespon saya. Jadi nggak sendirian saya doang yang merasa perasaan minder. Orang nggak akan tahu, nggak akan percaya gitu kan ya. Bahkan saya kadang-kadang begini saudaraku, lagi WA-an nih ya sama ya jemaat lah gitu kan atau dengan orang lah dalam WA. Terus saya bilang, Tuhan memberkati ya gitu misalnya. Loli kamu yang selalu semangat. Saya bacanya selalu semangat. Orang melihat saya selalu semangat gitu kan ya. Terlihat semangat. Tapi dalam kenyataannya begitu banyak air mata saya yang tertumpah, tercurah saudaraku. Tapi orang lihatnya semangat aja. Nggak ada istilahnya, kayaknya nggak ada masalah ya. Bahkan terkadang-kadang ya situasi waktu saya nggak pegang punya apa-apa, orang lihat saya tuh punya banyak duit gitu ya. Iya kan? Ya kan? Orang gak akan percaya kalau di rekening saya 0 rupiah. Orang gak akan percaya kalau saya banyak menangis. Orang gak akan percaya kalau saya punya masalah. Karena apa? Karena ada Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya kan? Saudara terlihat ceria, sukacita. Tapi kalau mau kita dekat, sebenarnya saya punya banyak masalah ini gitu ya. Tapi Tuhan tuh keren ya. Dia tutupin. Kenapa? Yesus yang di depan saudara. Yesus yang di depan saya. Jadi yang dilihat orang yang mulia aja, yang happy aja, tapi nggak tahu dia bagaimana apa yang sedang kita alami, ya kan? Keren Tuhan kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Perasaan minder, saya juga punya perasaan minder saudaraku. Pada saat saya berada di tengah-tengah keluarga saya yang notabene catatan orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang secara keuangan ya pokoknya luar biasa. Dengan keberadaan saya, latar belakang saya nggak punya orang tua dengan orang tua yang kakak beradiknya, orang tua saya yang paling sederhana, saudaraku. Abang kakak adiknya hebat-hebat gitu, punya jabatan-jabatan sebagai direktur perusahaan dan punya hal-hal yang luar biasa. Dalam perasaan minder itu
Tuhan memproses saya, sampai akhirnya Tuhan memulihkan saya, sehingga di depan siapapun, sekalipun dia pejabat, sekalipun dia orang hebat, saya nggak punya perasaan minder lagi, karena Tuhan sudah memulihkan saya, amin. Sehingga pada saat dipertemukan dengan orang-orang yang punya bahkan anggota DPR pun, sekalipun ataupun pemerintahan atau apapun, nggak ada perasaan minder lagi, karena Tuhan yang memulihkan, amin. Karena di mata Tuhan kita semua sama, cuman Tuhan sedang mempercayakan orang itu begitu, dan Tuhan juga mempercayakan kita hal yang besar, namun kita nggak menyadari itu kadang. Itu yang membuat kita, aduh kok saya begini. Tapi percayalah, Tuhan punya memberikan bagi setiap orang, saudara dan saya, nilai lebih masing-masing. Amin. Nah, oleh karena itu, poin yang keempat dikatakan introyeksi proyeksi. Dan yang kelima adalah displacement. Kita baca saudaraku, kondisi ketika tubuh bereaksi terhadap masalah karena tidak bisa mengungkapkan tekanan atau psikosomatis. Kondisi ketika tubuh bereaksi terhadap masalah karena tidak bisa mengungkapkan tekanan. Ya, mungkin dalam gambarannya kondisi reaksi tubuh, jantung kita tersakiti. Ya kan? Rasanya tek. Anak saya dalam masa pertumbuhannya kadang dia suaranya marah, kadang rasanya sakit, saudaraku. Kalau mau jujur kita, ya kan? Jantung kita sakitnya nyeri gitu, atau mungkin asam lambung kita. Nah itu bagian dari sebuah ungkapan reaksi daripada masalah yang gak bisa kita ungkapkan oleh karena tekanan itu, saudaraku. Ya kan? Kondisi ketika tubuh bereaksi terhadap masalah karena tidak bisa mengungkapkan tekanan, jadinya kena kepada tubuh kita. Ya kan, saudaraku? Yesus pun seperti itu. Bagaimana akhirnya dia mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Dosa saudara, dosa saya telah selesai. Rasa sakit saudara sebenarnya yang saudara alami, penolakan yang saudara saya alami, semua sebenarnya sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Amin. Nah sekarang bagaimana kita lepas dari hal itu? Makanya berapa hari ini, oh ya, setiap ada kata-kata yang misalnya diujatkan kepada saya berbalik kepada Yesus, saya mengingat karya salib Tuhan Yesus. Setiap hal-hal yang tidak enak saya terima, saya kembalikan kepada Yesus. Tuhan Yesus pun mengalami, sehingga saya boleh pulih dan bangkit lagi karena Tuhan. Amin, saudaraku. Dan poin yang keenam adalah displacement. Ketika masalah datang, reaksi kita bukan keluar, melainkan ke dalam tubuh yang merespon secara negatif. Yang kayak tadi, ya kan? Marah-marah kita merespon, kita nggak mengeluarkannya, akhirnya mungkin ya jantung kita, dada kita, mungkin pencernaan kita sakit. Kata orang asam lambung itu karena pikiran ya, benar gak sih ya? Tapi itu ya dalam gambarannya, artinya karena nggak diungkapkan akhirnya kena kepada tubuh kita. Tapi dalam nama Yesus tubuh kita sehat, amin. Dalam nama Yesus roh kita sehat, jiwa kita sehat, jiwa kita segar, jiwa kita dipulihkan karena Kristus Yesus Tuhan yang memulihkannya. Nah, akibatnya dikatakan timbul masalah jantung, kepala pusing, keringat dingin, dan lainnya. Dari reaksi yang negatif tadi, saudaraku. Dan kemudian isolasi. Sebuah bentuk pertahanan diri dengan membuat benteng supaya tidak terluka lagi. Salah satu bentuknya adalah dengan menghindari komunikasi. Banyak saudara di luar sana menghindari komunikasi, dia memilih untuk diam. Padahal sebenarnya bukanlah menjadi solusi dengan berdiam pada saat terjadi perbedaan atau perdebatan. Makanya dikatakan kita mungkin sering mendengarkan bahwa kunci dari pemulihan adalah keterbukaan, komunikasi. Amin. Jangan disimpan. Anak-anak, engkau sakit hati sama orang tuamu. Ada hal-hal yang tidak disukai, sampaikan, jangan simpan. Orang tuamu bukan dukun, bla 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 bla, nggak tahu, ya kan? Ya kan? Ya kan? Sampaikan. Kita pun orang tua, sampaikan. Supaya apa? Supaya ada pemulihan. Jangan hindari, jangan menghindar dari komunikasi. Berkomunikasilah dengan baik. Selesaikan di dalam Tuhan. Amin.
Karena kita nggak bisa menghindari masalah selama kehidupan. Ada firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu menjadi bagian dalam sebuah perjalanan kehidupan kita. Jadi, baiklah kita untuk tidak menghindari komunikasi satu sama lain. Di sini mungkin komunikasi kita baik dalam keluarga, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan. Tapi baiklah setiap kita boleh mengajarkan ini dan membawanya kepada orang-orang yang kita temukan dalam pelayanan kita. Amin. Dan slide berikutnya dikatakan sikap suka melampiaskan kekesalan kepada orang lain, setelah puas maka kekesalannya itu akan hilang. Ada di sini? Tidak ya, di luar sana. Kalaupun ada, sudah pulih dan sudah sembuh. Dan harus pulih, harus sembuh. Amin, amin. Harus pulih, capek saudaraku. Kalau kita nggak pulih apalah. Artinya masa kita mau hidup dalam hal-hal yang biasa saja, tapi pasti kita mau punya hal yang lebih luar biasa yang bisa kita terima dan kita kerjakan. Dikatakan sikap suka melampiaskan kekesalan kepada orang lain, setelah puas maka kekesalan itu akan hilang. Ya kan? Walaupun kalau mau jujur, setelah melampiaskan kekesalan, kalau jauh ke dalaman hati kita mungkin sering terjadi namanya penyesalan, ya kan? Ya kan? Kalau dari awal udah tahu itu namanya pendaftaran ya Bu ya. Sering kali penyesalan datang. Ya kan? Tapi selama bersama Kristus ada selalu kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Dikatakan emosi negatif dapat menyebabkan seseorang kehilangan kepercayaan, relasi, bisnis, keuangan, dan banyak lagi. Saya baca sekali lagi. Emosi negatif dapat menyebabkan seseorang kehilangan kepercayaan, relasi, bisnis, keuangan, dan banyak lagi. Kita berdoa ya saudaraku, 2 bulan menjelang kita menyelesaikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita di tahun 2024. Kita menyelesaikannya finish well ya. Kita menyelesaikannya dengan kuat ya. Kita menyelesaikan dengan apa yang Tuhan mau kehendaki untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Amin. Pelayanan kita bukan pelayanan yang sekedar rutinitas, pelayanan biasa, tapi pelayanan kita harus berdampak, membawa kasih kuasa Tuhan, membawa pertobatan. Amin. Kisah bagaimana Petrus bayangannya saja menyembuhkan orang sakit itu bukan hanya terjadi dalam perjanjian baru pada zaman rasul-rasul. Itu juga bisa terjadi dalam zaman sekarang dalam hidup saudara dan saya. Amin. Lewat apa? Lewat banyak hal yang Tuhan kerjakan. Tidak ada kemuliaan tanpa namanya sacrifice ya. Kalau saudara mau dimuliakan oleh Tuhan dan Yesus dimuliakan dalam hidup saudara, kita taruhkan semuanya. Bahkan rasa sakit, penolakan, trauma, dan semua hal yang tidak enak dalam hidup kita, kita bawa kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengubah itu menjadi manis. Amin saudaraku. Dan cara paling mudah untuk mengelola penderitaan dan tekanan adalah dengan cara mengakuinya di depan Tuhan. Akuilah segala sesuatunya kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan setiap jalan kita. Segala sesuatunya. Daud dikasihi Tuhan, kembali lagi, karena dia mengakui kesalahan dan kelemahannya. Dia tidak melawan karena ini Tuhan karanya. Dia mengaku dan dia menangis dan dia bertobat. Saya pun percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang mau mengakuinya di depan Tuhan. Amin.